Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Tinggi puji selalu syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kembali kita mengisi pengajian, bermajelis taklim. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita dan kita dapat memperbaiki seluruh amal ibadah kita. Karena betapa sayangnya amal ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu menjadi amal ibadah yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munajah kita, harapan kita, doa kita kepada Allah, kiranya kita yang hadir ini tergolong dari hamba Allah yang layak untuk mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian kuberitahu orang-orang yang nanti bangkrut, tumpur, rugi di akhirat? Mereka beramal ibadah dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya, tapi amal ibadah mereka itu sia-sia, menguap begitu saja, haba'an mansur, seperti debu yang ditiup angin. Maka Bapak Ibu, tentunya kita ketika nanti pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melakukan yang namanya mizan, akan melakukan yang namanya hisab. Kita ditimbang, kita dihitung. Jangan sampai nanti begitu masuk perhitungan, buku catatan kita itu kita hadapkan kepada Allah, ternyata semuanya hilang. Kalau orang buat maksiat masuk neraka, itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi yang menyedihkannya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan tiap bulan dia umroh, tiap tahun dia naik haji, Al-Quran dia khatamkan berulang-ulang kali, silaturahmi tetap dia jalankan. Tapi sayangnya seluruh nilai amal ibadah ini hilang begitu saja. Apa penyebabnya? Nah, inilah kajian kita pada subuh kali ini, ya, masih dengan kaitan akidah dan juga akhlak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan siapa itu orang-orang nanti yang bangkrut, saya ingin menyampaikan dulu bahwa setiap di penghujung amal yang kita lakukan, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah,
sukseskan hidupku di dunia. Kita ambil makna luasnya, sukses. Ya. Tidak hanya di dunia, kita juga ingin sukses. Ya Allah, sukseskan juga hidupku di akhirat. Tentunya kalau dua-dua sudah sukses, ya, maka kita mohon kepada Allah supaya kita itu dihindarkan dari siksa api neraka. Ada beberapa kiat sukses dalam Islam. Pertama yang mesti kita lakukan itu salimun akidah. Kita perbaiki akidah kita. Karena ukuran apapun hidup di dunia ini akidah. Maka inti pokok pelajaran kita ini adalah akidah dan akhlak. Karena nanti dalam akidah Bapak Ibu punya pengaruh besar dalam kehidupan kita ini. Salah satu contoh, kita tidak bisa lepas dari yang namanya qada dan qadar. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya takdir Allah. Salah satu manfaat kita memperkuat akidah, kita pingin jiwa kita ini tenang. Maka orang-orang yang memperkuat akidah, orang-orang yang bertauhid, jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ini yang mau kita cari. Kita pingin jiwa kita tenang. Macam manapun situasi dan kondisi yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tenang. Caranya salimun akidah, perbaiki akidah. Ada sesuatu yang benar tapi tidak pantas untuk diucapkan. Hanya boleh kita tanamkan di dalam dada kita. Salah satu analoginya, ayah kita misalnya bernama Wa'udin. Ya, kebetulan namanya Saifuddin, dipanggil orang Udin. Lalu kita sebagai anak memanggilnya, Din, kemarilah. Pertanyaannya, benar atau salah? Tak, Bu. Namanya Saifuddin, kita panggil. Din, sinilah. Pertanyaannya, benar atau salah? Dipanggil nama orang tuanya dengan namanya, benar atau salah? Macam mana pula benar tapi salah itu ya? Awak menenangkan jiwa malah makin pening kalau gini kan gitu. Benar tapi salah. Pilihan cuma dua, masa dua-dua mau diborong? Satu aja lah. Hah? Saya tidak tanya tapi yang tanya-tanya itu benar atau salah, jangan ditambah-tambahi. Kita ini kadang-kadang hidupnya suka kali ditanya satu jawabannya gitu. Nanti kok kenapa kok seperti itu jawabannya? Itu terjemahannya. Enggak tanya terjemahan, cuman benar atau salah. Wah, tambah bingung lagi kan gitu nih. Jadi kalau pertanyaannya benar atau salah, benar. Karena memang namanya iya. Kan gitu dia. Benar tapi tidak pantas untuk diucapkan. Ini yang saya bilang tadi. Benar tapi tidak pantas untuk diucapkan. Maka tidak lepas dia nanti, begitu kita sudah berbicara tentang akidah, maka akidah itu nggak bisa lepas dari yang namanya akhlak. Maka sebutan ayah tadi, pengganti nama aslinya, itu akhlaknya gitu. Ya, dalam bahasa Islam akhlak itu yang paling tinggi.
Kalau dalam bahasa kita seharian ada yang namanya etika, norma, itu kan kita. Islam membahasakannya akhlak. Lebih tinggi lagi akhlakul karimah. Itu dia. Akhlak yang paling mulia, memuliakan, mengganti namanya. Kalau dalam bahasa Arab pakailah domir. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia satu. Yang kedua, ya, ketika kita berbicara akidah akhlak, ya, kita juga tadi saya katakan di awal pingin hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Maka kalau sudah salimun akidah, yang mesti kita lakukan kedua adalah solihul ibadah. Salimun akidah, solihul ibadah. Perbaikilah ibadah kita. Bagaimana cara memperbaiki ibadah kita? Mau tidak mau kita mesti belajar. Wajib. Maka dalam Islam itu belajar itu tidak punya batas waktu, tidak punya batas tempat. Ya. Sampai dituntut mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan Rasulullah mengibaratkannya, tuntutlah ilmu ke negeri Ina. Ya. Maksudnya apa? Sejauh apapun belajarlah. Ya. Karena tadi di awal saya katakan kalau ibadah tanpa ilmu mardud. Ya. Sholat, tapi dia nggak pernah, sekalipun sholatnya itu benar, tapi dia tidak pernah belajar, maka dipertanyakan. Maka konsep orang yang belajar dengan ilmu, dia ada strukturnya, mulai dari bawah atau mulai dari atas, ada dia konsepnya ketika belajar. Tapi orang yang tidak belajar, tidak menuntut ilmu, apa jadinya saja, kebetulan pas, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dia sudah punya konsep, maka dia tertata. Yang ketiga, ya, konsep ketika kita mau hasanah fid dunia dan akhirah, ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, memahami agama. Untuk apa kita memahami agama? Supaya cara berpikir kita tidak jumud. Apa itu jumud? Kaku. Cepat sekali menyatakan orang lain salah karena tidak sepaham dengan kita. Padahal ternyata karena kita belum membaca, ternyata karena kita belum belajar. Baru satu guru kita belajar, sudah seakan-akan kitalah yang paling benar, yang lain salah. Itu jumud. Jumud itu kaku. Kalau Islam itu jumud, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa berkembang kita. Ya, maka Islam agama kita ini diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, bahwa kitalah yang menjaga zaman. Islam itu tidak ketinggalan zaman. Islam juga tidak mengikut zaman, tapi Islamlah yang menjaga kondisi zaman. Jadi ini paling tidak yang tiga ini mesti kita penuhi kalau kita memang mau hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Nah, tapi sayangnya ketiga-tiga ini sekalipun kita lakukan bisa menjadi hal yang sia-sia. Karena apa? Inilah dia. Al-Kahfi 103, 104. Allah tunjukkan kepada kita. Ada tiga pendapat ulama besar berkaitan dengan tafsir ini. Kalimat yang ditafsirkan di situ adalah bil ahsarina a'mala. Orang yang beramal ibadah tapi amal ibadahnya menjadi sia-sia. Ketika di akhirat bangkrut, ketika di akhirat rugi. Siapa itu? Pertama, menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan bil ahsarina a'mala adalah kekufuran. Kekufuran itu sifatnya orangnya kafir. Lawan dari kafir syakir.
Syakir adalah orang yang bersyukur. Kafir adalah orang yang ingkar. Dan bahasa kafir ini bahasa baku dalam Al-Quran. Tidak usah diubah-ubah. Ya. Dan siapa saja bisa berpeluang menjadi kafir. Kita tidak bicara orang di luar Islam. Bahkan di dalam Islam sendiri pun bisa berpeluang menjadi kafir. Apa tadi? Ingkar. Kalau dalam literatur Inggris dikatakan kafir itu kaper. Ya. Pembungkus, penutup. Jadi orang yang merasa dirinya benar, ya, dia akan menutup diri dari orang lain. Maka disitulah timbul sifat yang namanya sombong. Dan kita semua punya peluang menjadi orang yang sombong. Ya. Kenapa kita punya peluang menjadi orang yang sombong? Antara lain penyebabnya ziyadatul hasbi, bertambahnya kedudukan. Yang tadinya kepling naik jadi camat, gaya jalannya pun mulailah kumat, berbeda, tidak seperti biasa. Ya. Udah itu ziyadatul mal, bertambahnya harta. Bertambahnya harta membuat kita berpeluang menjadi orang sombong. Ya. Dan itu secara manusiawi sah-sah saja. Nah, tugas kita begitu datang rasa ini cepat kita redam. Nah, itulah tugas kita. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat yang nggak punya nafsu. Ya. Begitu dia datang, dia langsung redam. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta ini datang dari Allah. Suatu hari akan kembali kepada Allah. Apa yang mesti aku sombongkan? Nah, kan seharusnya begitu. Yang ketiga, ziyadatul ilmi. Yang berpeluang membuat kita jadi orang sombong, bertambahnya ilmu. Ya. Yang tadinya cuman S3, SD, SMP, SMA, ya, punya kesempatan kuliah, wah beda. Ya. Cara berbicaranya pun berbeda, bahasa-bahasanya pun berbeda. Dia nggak lihat siapa lawannya bicara. Kawannya taman SD, mentang-mentang dia sarjana, bahasa-bahasa ilmiah yang keluar. Kawannya nggak ngerti, ngangguk-ngangguk saja. Jadi ketika kita berbicara, lihat siapa lawan bicara kita. Maka dalam konsep dakwah namanya muqtadul maqam haliyuro. Bahasa kita, lihat situasi dan kondisi. Siapa lawan bicara? Kalau rata-rata cuma taman SD, masa bahasanya ilmiah? Mana ngerti mereka? Nggak nyambung, nggak connect dia. Jadi tambah ilmu, ternyata berpeluang bagi kita menjadi orang sombong. Yang keempat, ziyadatut taqwa, bertambahnya ketakwaan. Idealnya, orang yang bertambah ketakwaan, justru dia semakin tunduk dan semakin tawadhu pada Allah. Tapi ternyata ketakwaan juga menjadi pintu gerbangnya iblis untuk mempengaruhi kita menjadi orang sombong. Kau tengoklah, kau sekarang udah rajin ke masjid, oh ini udah orang alim sekarang. Tengok di luar sana, berarti kau sekarang ini orang yang paling baik di komplek ini. Wah, mulailah. Ya. Jadi iblis itu banyak jalan untuk membuat kita menjadi sombong. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Kenapa kalian sombong? Kenapa kalian angkuh? Kenapa kalian kufur? Sementara dulunya kalian itu nggak ada apa-apanya, lalu ku adakan. Lalu aku tiadakan, lalu aku kembalikan kalian kepada aku. Apa yang mesti kalian sombongkan? Jadi
Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya, yang membuat amal ibadah kita sia-sia di situ adalah kekufuran. Nah, lebih spesifik lagi, kekufuran yang dimaksud di sini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan. Maka mohon maaf, ya, termasuklah kategori orang-orang yang di luar Islam. Dalam pandangan akidah kita, sebaik apapun amal yang mereka lakukan, maka tidak dihitung. Ya. Kalau ada orang di luar Islam yang mau sholat, boleh nggak? Dia mau sholat, boleh nggak? Nah. Ada nggak manfaatnya sama dia, Pak? Nggak ada. Itulah sia-sia. Ya. Kalau ada orang di luar Islam mau nyumbang bantuan pembangunan masjid kita ini, boleh nggak? Tapi tidak ada manfaatnya sama dia. Sayang kan? Nah, bagaimana Ustaz supaya menjadi manfaat bagi dia? Satu aja syaratnya, Pak. Dia cukup mengatakan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, cukup itu aja. Dia bersahadat. Kalau ada orang di luar Islam dia mau melaksanakan umrah, boleh nggak? Nggak, kalau masih bahasanya mau ya boleh aja, Pak. Cuman kan nggak diizinkan masalahnya ke sana kan gitu. Nggak diizinkan sampai ke sana. Ya. Jadi ternyata hampir di semua ibadah-ibadah mahdoh di dalam Islam itu syarat pertamanya adalah Islam. Ya. Jadi ada kemarin pengajian di Kampung Kubur. Kampung Kubur tahu Pak ya? Kampung Kubur yang di depan Sun Plaza. Jadi mereka bertanya, Ustaz, tiap tahun kami selalu dapat sumbangan hewan kurban dari gereja katedral. Bolehkah kami menerimanya? Boleh. Hewan kurban boleh. Tapi pertanyaannya, itu kurban siapa? Kita kalau kurbankan 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor lembu untuk 7 orang. Nah, dia ngasih 1 ekor lembu. Itu kurban siapa? Inilah yang dimaksud dengan kebaikan tapi menjadi sia-sia. Nah, ini enggak usah diupload ya. Ini cukup di kita. Kenapa? Ya, ini memperkuat akidah kita. Bahwa begitu kita keluar dari Islam, seluruh perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Itulah yang dimaksud dengan bil ahsarina a'mala. Sia-sia perbuatan amalnya. Kenapa? Karena dia tidak bersyahadat. Ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ada pula yang menanyakan, kalau begitu apa manfaatnya diciptakan oleh Allah mereka? Ingat, Al-Qur'an mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak pernah ada yang sia-sia. Enggak ada yang pernah sia-sia. Ya. Makanya hidup ini dikatakan oleh Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kucipta kalian itu berpasang-pasangan. Ada orang beriman, ada orang musyrik. Ini kan pasangannya. Ada malam, ada siang. Maka ada syakir. Syakir itu orang yang bersyukur. Lawannya adalah kafir. Ada orang yang ingkar. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia. Ada surga, ada neraka. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya mengibaratkan, nanti ketika kita di dalam neraka, ya, saya hakul yakin kita ini pasti semua masuk surga. Tapi transit berapa lama di neraka nggak tahu saya ya. Orang sudah musimnya langsung, kita masih transit lagi. Ya. Jadi di dalam neraka itu ada 3 tingkatan. Ya.
tingkatan yang paling atas itu orang-orang Islam yang buat maksiat maka dibakar. Jadi ternyata Bapak Ibu, alat bersuci menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah itu alat bersuci itu ada dua. Pertama air dan yang kedua tanah. Oleh Imam Maliki ditambahi satu lagi Pak, api. Jadi api itu alat bersuci. Tapi ini ilmu yang cukup dipahami tapi jangan dipraktekkan. Karena ada ilmu yang cukup dipahami, tidak perlu dipraktekkan. Ya. Jangan gara-gara nanti ibu kena teh ayam, lalu ibu bakar, jangan. Ini ilmu yang dipahami, tidak perlu dipraktekkan. Buktinya apa? Ya, ketika seseorang ingin membedakan mana emas, mana campurannya, maka dia mesti dibakar, dipanaskan. Dan ketika kita nanti mau masuk surga, bagi orang Islam yang maksiat, disucikan dulu di dalam neraka. Disucikannya pakai apa Pak? Pakai api, dibakar dong. Setelah habis seluruh dosanya, barulah dimasukkan ke dalam surga. Maka saya hakul yakin kita semua sepanjang mati kita masih mati dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Ini yang peringkat paling atas. Yang nomor duanya, di bawahnya, itu ada bahan bakar. Nah, bahan bakar untuk membakar orang Islam yang berbuat maksiat tadi siapa? Salah satu bahan bakarnya adalah orang kafir. Mereka jadi bahan bakar. Maka bahasa Al-Quran mengatakan mereka itu khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalam neraka. Allah kekalkan mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu masih ada tingkatan yang pertama. Dia yang paling dasar. Ada yang dibakar, ada bahan bakar, ada yang dibawa bahan bakar. Siapa itu? Orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di kerak-kerak api neraka. Di kerak mereka. Siapa itu orang munafik? Semua kita punya peluang jadi orang munafik. Ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, bicara suka bohong. Nih, hati-hati. Ya. Kalau berjanji suka mengingkari. Nih, tanggal 9 nanti udah banyak yang berjanji itu. Tanggal 9 Desember. Bapak Ibu sekalian, kalau saya nanti terpilih, saya akan bangun jembatan di kampung kita ini. Rupanya ada jemaah yang bilang, Pak, di kampung kita ini nggak ada sungai. Sungainya kita buat sekalian. Makin semangatnya dia, apa ya kan? Jadi berjanji mengingkari, munafik. Dipercaya dia khianat, diberi amanah khianat dia. Jadi Bapak Ibu, ini kita semua punya peluang. Yang paling penting, begitu kita sadar, pertama cepat bertobat, cepat insaf kepada manusia, minta maaf. Sebetulnya mudah ya dalam Islam, tidak sulit. Cuma kadang-kadang karena gengsi, nah ini dia Pak, karena gengsi, jadi tidak mau kita. Gitu. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang membuat kita ya menjadi kufur tadi. Jadi orang-orang munafik letaknya di kerak-kerak api neraka. Tapi dalam keyakinan kita, sekalipun dia munafik, dia tetap akan masuk ke dalam surga sepanjang dia mati dalam keadaan Islam. Tapi nanti giliran paling terakhir, setelah kita semua masuk, barulah dia masuk. Jadi ada tingkatan tadi. Ya, ada yang dikerak, ada bahan bakar, ada yang dibakar. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini
tidak jadi orang yang transit lah, langsung ya Pak ya. Tapi ingat, makanya pertama tadi kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang kufur. Yang kedua, di dalam kitab Kasyifatus Saja dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa orang-orang yang nanti amal ibadahnya sia-sia itu adalah orang-orang yang suka berhutang. Ya, jadi paling dalam hidup ini yang paling enak itu adalah berhutang. Yang paling sulit bayar hutang. Hutang itu paling enak. Paling enak. Makanya kusarankan ibu-ibu sekalian, sebisa mungkin jangan berhubungan sama bakri. Ya, batak kredit. Nah. Jangan iri lihat tetangga, ibu itu satu hari sampai 5 kali tamunya datang. Tiap datang tamu selalu dikasih uang. Tamu datang dikasih uang, tamu datang dikasih uang. Itu bukan ngasih uang, Pak, bayar kredit dia. Jadi dalam Islam tuh berhutang tuh boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu 3 dalam kaitan hutang tadi. Pertama, punya niat tidak mau bayar hutang. Kalau dia punya niat untuk nggak bayar hutang, dosa. Yang kedua, mempersulit ketika bayar hutang. Ya, sudah jatuh tanggalnya, jatuh tempo, ya, datanglah yang nagih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dek, mama ada? Kata mama nggak ada, bu. Nah, diajari anaknya untuk bohong, tapi si anak tadi nggak bisa bohong, jujur ya kan gitu. Yang mempersulit untuk bayar hutang. Yang ketiga lebih parah lagi, memang dia nggak mau bayar hutang, memang nggak mau. Alah, cuma 200.000, apalah. Dia kan orang kaya, mau kaya macam mana pun orangnya, kalau kita yang punya hutang tetap wajib bayar. Hutang tetap hutang. Maka tidak satu pun di antara kita ini yang nggak punya hutang. Sekurang-kurangnya hutang kita kepada kedua orang tua. Dan hutang kepada kedua orang tua tidak akan pernah bisa kita balas dengan amal ibadah atau kekayaan dunia ini sekalipun. Maka kita tetap berhutang. Maka yang paling penting ketika kita sadar berhutang, maka bayarlah hutang kita. Nah Bapak Ibu, yang dimaksud dengan bil ahsanina a'mala tadi, hutang materi. Jadi kalau kita memang punya hutang hari ini, cari orangnya, bayar. Bagaimana Ustaz? Andai kata setelah saya cari orangnya nggak ada, saya dapat kabar kalau orangnya sudah meninggal. Inilah yang dimaksud di dalam kitab Kasyifatus Saja. Maka hutang ini tetap wajib dibayar nanti di akhirat. Sayangnya di akhirat uang tidak laku. Bagaimana cara menutupin supaya kita tetap bisa bayar hutang? Amal ibadah kita akan pindah kepada orang yang memberi hutang. Itulah yang dimaksud bangkrut. Rajin sholat tapi sholatnya pindah kepada orang lain. Bangkrut kita di akhirat. Maka Bapak Ibu ingat-ingat hutang. Ya, jangan terlalu senang-senang kali. Hutang kita banyak. Apalagi kemarin ketika laporan dari keuangan Pak ya, bahwa setiap bayi yang lahir sudah kena 20 juta. Ayo, itu bayi yang lahir. Ini yang bukan bayi, berapa pula utangnya? Bayi yang lahir 20 juta. Lalu ada jemaah semalam nanya sama saya, Ustaz, jadi utang 20 juta itu kita yang nanggung? Enggak. Jangan pula gara-gara itu awak tidur nggak nyenyak, makan nggak enak ya kan? Ya Allah, aku nggak pernah ngutang, ternyata ngutang 20 juta. Nah itu tanggung jawab siapa yang nanda? Ani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian itu pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kalian pimpin. Ya pemimpin lah pula yang bertanggung jawab. Ya. Jadi itu yang kedua, menurut Imam Nawawi, orang yang berhutang bangkrut nanti di akhirat. Yang ketiga, menurut Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja, yang dimaksud dengan bil ahsanina a'mala itu
adalah orang-orang yang suka ghibah. Ya. Ghibah menceritai aib orang. Ya. Ketupat dan lemang asalnya dari mulut. Mengupat dan terkenang asalnya dari mulut. Dua-dua sumbernya dari sini. Ustaz, bukan ketupat, tapi lemang. Bukan mengupat, tapi terkenang. Sama saja itu 11-12. Jadi Bapak Ibu, jemaah umroh kita pertama di awal bulan November semalam kan berangkat dari Indonesia. Sampai mereka di Jeddah, mereka itu dikarantina 3 hari. Lalu diizinkanlah mereka melaksanakan umroh. Ya, waktu pertama kemarin itu semuanya melalui aplikasi. Jadwal umrohnya juga pakai aplikasi, ya. Bahkan mau ke Masjidil Haramnya pun pakai aplikasi. Tidak bisa seperti biasa bebas mau kapan saja ke Masjidil Haram. Dan sayangnya mereka cuma di Makkah, tidak diizinkan ke Madinah. Itu yang gelombang pertama kemarin. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah mereka melaksanakan umroh, dikarantina lagi Pak 3 hari. Umrohnya pun cuma diizinkan cuma 1 kali. Walaupun mereka katakan, enggak kok nikmat, kok sama nikmatnya seperti yang biasa. Aku bilang beda. Orang sholatnya di hotel terus Pak. Ya. Kalau mau ke sholat ke Masjidil Haram, mesti minta izin dulu pakai aplikasi. Kan kasihan nenek-nenek yang nggak ngerti aplikasi itu. Gimana? Hotel yang dipakai itu hotel bintang 5 semua, yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Yang selayaknya biasanya satu kamar itu bisa 4 bahkan 6 orang. Ini satu kamar hanya dihuni 2 orang. Nah, yang saya mau nyampaikan itu bukan masalah itunya. Salah satu kebiasaan kita orang Indonesia tidak tahan untuk tidak kumpul-kumpul. Nah, itu dia. Jadi setelah melaksanakan umroh, mereka buat janji, malam ini kita kumpul di kamar mana ya? Kan gitu. Jadi kebetulan ketika kumpul di salah satu kamar, ketangkap. Bawa lagi kumpul. Ya. Maka disimpulkanlah dia jemaah Indonesia itu bandel. Padahal selama ini jemaah Indonesia dikenal sebagai jemaah yang paling baik Pak se-Asia Tenggara. Tapi pada saat semalam itu dikatakan jemaah Indonesia paling bandel. Ya, nggak bisa nahan diri untuk tidak kumpul-kumpul. Nah intinya bagi kita kalau sudah kumpul, pasti sedikit banyaknya akan menceritai orang. Ini yang nggak tahannya kita. Kadang-kadang sampai ke Masjidil Haram pun masih juga orang lain yang kita ceritai. Maka Bapak Ibu, harapan saya, mari sama-sama kita robah. Ya. Hobi dan kebiasaan kita sih menceritain orang itu redam, hentikan. Kenapa? Karena nanti kita akan bangkrut di akhirat. Orang yang kita ceritai itu akan mendapat pahala ibadah kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita. Maka inilah yang dimaksud dengan bil ahsarina amala. Tumpur nanti di akhirat. Dan lebih parahnya lagi, kalau sudah ghibah, biasanya masuk ke lahan fitnah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama. Ya. Kalaupun pengajian, ya, selesai pengajian kita kumpul, bicaranya tidak usah ceritain orang. Kalau memang terpaksa mesti menceritain orang, tolong namanya jangan sebutkan, supaya tidak masuk dalam ranah ghibah dan ranah fitnah. Tidak disebutkan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan bil ahsarina amala, orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat, itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi sebaik apapun mereka kepada kita,
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak pernah ridho sama kita. Buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120. Allah menjelaskan kepada kita, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka mereka kepada kita sampai kita mengikuti jejak-jejak agama mereka. Ya. Nggak pernah senang. Kalaupun mereka senyum sama kita, Al-Quran katakan itu bukan senyuman yang tulus sama kita. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya agak aneh, ada saudara-saudara kita sebahagian, ya, sama saudara kandungnya dia musuhi, sama orang lain dia mesra. Ini aneh. Seharusnya sama saudara kandung itu jauh lebih mesra lagi. Ya. Maknanya apa? Sama saudara satu akidahnya dia musuh bebuyutannya satu akidah. Tapi dengan akidah lain justru malah dia lebih mesra. Ini perlu dipertanyakan akidahnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Al-Qusairi di dalam kitab Latifatul Isyarah, yang dimaksud dengan bil ahsarina a'mala itu ada dua. Pertama riya. Riya asal kata dari ro'a. Ya, menunjukkan, melihat. Bahasa kita di sini pamer. Ya. Jadi orang yang sudah punya niat untuk pamer, maka pahala ibadahnya menjadi sia-sia. Ya. Jadi Bapak Ibu biasa-biasa sajalah melakukan ibadah. Begitu datang rasa di dalam diri ingin pamer, cepat redam. Astagfirullahaladzim. Kebetulan ibu kemarin diberi mukena bagus sekali dari saudara di Bandung. Motifnya cantik luar biasa. Jadi begitu pertama pengajian, ibu mau pakai mukena tersebut bawa pengajian. Karena cantiknya itu perdana sekali. Ketika memakai punya niat mudah-mudahan nanti kawan-kawanku pengajian nanya semua, "Oh cantik kali Bu, belinya di mana?" Itu niat udah dalam hati. Ya. Kesalahannya cuma ini, niatnya ini gitu. Begitu sampai dia beri pengajian, mulailah dia senggol kawannya di kanan, nggak nengok. Senggol kawannya di kiri, nggak menoleh. Itu sakitnya luar biasa itu Bu. Udah punya niat dari awal pingin ada yang nanya. Ya. Jadi sebenarnya orang yang pamer kalau nggak ditanya nggak akan timbul kepamerannya itu. Jadi kadang-kadang orang lain berbuat dosa itu akibat mulut kita juga memancing dia berbuat dosa. Jadi kalau kita lihat agak gaya-gayanya mau pamer, biarkan aja, cuek-cuek saja. Ya. Karena begitu kita tanya nanti, Bu, cantik kali lah Bu motifnya. Oh iya ini nggak ada di sini. Ini model terbaru ini. Mulai penyakitnya datang. Coba nggak digubris, tidak ditanya, nggak usah dipedulikan, biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Jadi Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, ya, kita semua punya peluang untuk riya. Ya, makanya semua amal ibadah kita apapun itu, mari sama-sama kita luruskan niatnya. Karena kalau tidak kita bisa akan terjebak dalam sifat riya. Yang terakhir, ujub. Apa itu ujub? Ujub itu membanggakan diri. Dan kita semua punya peluang menjadi orang yang bersifat ujub. Ini masjid nih, kalau enggak aku, mulai datang penyakitnya. Akunya itu dibawa. Begitu kalimat kalau enggak aku, ujub. Membanggakan diri. Padahal tadi di awal saya sudah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya.
Untuk apa kalian sombong? Untuk apa kalian ingkar? Untuk apa kalian itu ujub, ria? Padahal dulunya kalian itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu, muara dari pengajian akidah akhlak itu adalah kaji diri. Kalau kita sudah mengkaji diri, maka insya Allah tidak ada lagi kita yang akan menjadi orang sombong. Maka nanti dalam pengajian kita selanjutnya ada 3 konsep dalam amal ibadah kita yang wajib kita miliki. Pertama, ketauhidan. Tauhid ini itu kalau kita ibaratkan tanah, kita punya kaplingan tanah ya. Sayang tanah ini kalau tidak kita tanami. Membangun rumah di tanah itu belum ada uang, paling tidak jangan biarkan dia kosong, maka tanami dia. Apa tanamannya? Itulah dia fikih. Sholat, puasa, haji, zakat, baca Quran, silaturahmi, itu tanamannya. Tapi sayang tanaman ini kalau kita biarkan saja, tidak kita rawat. Minimal kalaupun tidak kita rawat, kita pagar tanah kita tadi supaya pertama tidak masuk binatang ke dalamnya. Yang kedua, tidak sembarangan orang untuk bisa mencurinya. Apa pagarnya? Akhlak. Dalam bahasa agama kita, tasawuf. Jadi kalau dia sudah rajin ibadah, maka akan timbul yang namanya tawadhu. Tidak sombong. Bapak Ibu, ini dulu pengajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan yang bil ahsanina a'mala. Tidak menjadi golongan yang amal ibadah kita sia-sia. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ibadah kita itu kecil di mata manusia. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabasyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.